Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC. Di video kali ini kita akan analisis big match Serie A yang bertajuk derby di Italia, Internazionale Milan versus Juventus. Inter dan Juve merupakan dua tim teratas di klasemen saat ini dan sedang berada dalam performa yang cukup oke. Sebelum laga ini berlangsung, Inter sudah 15 laga tanpa kekalahan. Sedangkan Juve lebih panjang lagi, 18 laga. Selain itu, Inter maupun Juve merupakan tim dengan pertahanan yang paling kokoh musim ini dengan jumlah kebobolan yang sedikit. Inter baru kebobolan 10 kali dan Juve 13 kali. Namun pada akhirnya Inter berhasil tegaskan posisinya sebagai kapolista atau pimpinan klasemen di atas Juve dengan kemenangan tipis 1-0 melalui gol bunuh diri Federico Gatti. Yang sangat menarik di laga ini adalah taktik yang diterapkan oleh Inter, di mana pelatihnya Simone Inzaghi menerapkan taktik wide center back yang cukup ekstrim, dimainkan oleh dua center back terluar Inter, Bastoni dan Benjamin Pavard. Nah, penasaran dengan detail taktik yang digunakan oleh Inter ketika mengalahkan Juve? Let's go, kita bahas sama-sama. Dua tim di atas kertas menggunakan pakem yang sama, 3-5-2. Di kubu tim tuan rumah, tiga center back di belakang ditempati oleh Bastoni, Acerbi, dan Pavard. Di tengah, Hakan Çalhanoğlu diplot sebagai gelandang bertahan, didampingi Barella dan Mkhitaryan sebagai mezzala. Mereka diapit Di Marco serta Darmian di posisi wingback. Di depan ada Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Di kubu Juventus, Allegri menduetkan Dusan Vlahovic dengan penyerang muda 18 tahun, Kenan Yildiz. Mereka ditopang oleh McKennie, Locatelli, dan Rabiot di lini tengah. Posisi wingback diisi oleh Cambiaso dan Filip Kostic. Federico Gatti, Bremer, dan Danilo menjaga pertahanan di belakang. Di laga ini, baik Inter maupun Juventus menggunakan pendekatan yang hampir sama saat fase out of possession, yaitu dengan menerapkan block press medium block menggunakan shape 5-3-2. 5 pemain di depan narrow atau merapat dan bergerak secara unit untuk tutup akses progresi ke lini tengah, dan 5 pemain di belakang menjaga garis pertahanan. Bedanya, beberapa kali Inter bisa lebih cepat bergeser saat Juventus melakukan sirkulasi dan melakukan pressing trap di koridor sayap. Dengan dua tim yang sama-sama menerapkan medium block ini, maka nggak heran jika nilai PPDA tinggi. PPDA atau Pass Allow per Defensive Action merupakan metrik yang mengukur jumlah passing setiap aksi bertahan yang dilakukan. Metrik ini dijadikan indikasi intensitas pressing yang dilakukan oleh sebuah tim. Semakin rendah nilai PPDA, maka semakin tinggi intensitas aksi bertahan yang dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Nah, di laga ini PPDA-nya tergolong tinggi, lebih dari 10. Inter di angka 10,7 dan Juventus bahkan sampai 17,6. Sebagai pertandingan, Arsenal versus Liverpool yang ruang taktik bahas sebelumnya di bawah 10. Arsenal 9,6, sedangkan Liverpool mencapai 8,1. Dengan pressing yang nggak terlalu intens ini, tiga center back di lini pertama jadi punya ruang dan waktu yang lebih banyak untuk melakukan sirkulasi dan progresi long pass ke depan. Pressing yang nggak begitu intens juga memberikan keuntungan bagi dua center back Inter yang sering bergerak ke depan. Namun di laga ini, skema wide center back yang diterapkan oleh Inter Milan terlihat lebih ekstrim dan berani. Pelatih mereka Simone Inzaghi memberikan lisensi bagi dua back terluar Inter, yaitu Bastoni di kiri dan Pavard di kanan, untuk lebih banyak bergerak ke depan. Nggak jarang, mereka masuk hingga ke area final third atau area sepertiga akhir pertahanan Juve. Dua center back terluar yaitu Bastoni, Pavard, dan dua wingback Di Marco, Darmian akan bergantian untuk menjaga kelebaran di koridor sayap dan menempati koridor half space.
Ini bisa dilakukan oleh wingback dan center back terluar Inter karena mereka memiliki chemistry dan pemahaman taktik yang baik sehingga mereka tahu kapan dan di mana harus memposisikan dirinya di suatu area. Pavard dan Darmian di sisi kanan lebih sering melakukan link up karena serangan Inter lebih dominan dilakukan di sisi tersebut. Selain wide center back, skema lain yang banyak dilakukan secara berulang-ulang oleh Inter adalah kombinasi umpan segitiga dan third man run. Inter banyak melakukan skema ini baik di fase build up untuk progresikan bola ataupun di fase chance creation guna membongkar pertahanan Juventus. Maka untuk mengakomodir skema ini, jarak antar pemain Inter selalu berdekatan dan ada pemain yang bertugas untuk menarik lawan, membuka ruang, dan ada pemain yang akan bergerak untuk mengeksposnya. Di klip ini nampak bagaimana link up yang dilakukan oleh Bastoni sebagai pemain yang melakukan pass and move untuk mengekspos ruang. Gol satu-satunya di laga ini bermula dari dua skema Inter ini, link up segitiga dan wide center back. Di sisi kanan, Pavard, Barella, dan Darmian melakukan link up dan rotasi posisi. Terlihat ada counter movement atau gerakan naik turun yang dilakukan oleh Pavard serta Di Marco yang roaming jauh dari posisinya. Keberadaan Di Marco dan Pavard yang masuk ke kotak penalti ini menciptakan situasi 2 versus 1 terhadap bek Juventus. Pavard yang kosong dijadikan target crossing oleh Barella. Overhead kick-nya tidak sempurna, mengarah kepada Thuram yang berduel dengan Federico Gatti dan bola berubah arah mengenai tubuh bek asal Italia tersebut. Di laga ini, Hakan Çalhanoğlu di atas kertas bermain sebagai gelandang bertahan atau DM. Saat Bastoni dan Pavard diberikan lisensi untuk lebih berani bergerak maju ke depan, maka Çalhanoğlu lah yang akan mengcover posisi dua center back tadi. Seringkali ia terlibat akan memposisikan dirinya di area yang rendah, sejajar dengan center back tersisa yaitu Acerbi. Çalhanoğlu dan Acerbi digunakan sebagai rest defense atau menjaga dari counter attack lawan. Selain sebagai rest defense, posisinya di area rendah ini juga menjadikan Çalhanoğlu memiliki banyak ruang dan waktu guna menjalankan perannya sebagai metronom yang mengatur ritme permainan dan sebagai deep lying playmaker. Terlihat di passing mapnya ini, bagaimana Çalhanoğlu sebagai metronom seringkali melepaskan umpan ke kiri dan ke kanan untuk sirkulasi dan mempertahankan possession. Saat ada ruang terbuka, maka mantan pemain AC Milan ini akan menaikkan ritme dengan langsung melepaskan line breaking pass ke depan. Beberapa kali, line breaking pass-nya menargetkan Di Marco yang memang sering bergerak menusuk ke pertahanan Juventus. Perbedaan Inter dan Juve di laga ini adalah saat menyerang, Inter lebih berani menempatkan lebih banyak pemain di depan. Di sini terlihat bagaimana 8-9 pemain berada di area sepertiga akhir pertahanan Juventus. Hal ini dilakukan agar nggak terlalu kalah jumlah dengan pertahanan Juventus yang menumpuk banyak pemain di belakang. Meski menggunakan formasi yang relatif sama, Inzaghi dengan inisiatif lebih menyerangnya keluar sebagai pemenang. Dari chart momentum ini juga terlihat mereka lebih sering masuk ke pertahanan Juventus. Namun kelebihannya juga adalah mampu menahan agar nggak kebobolan.